kenalin, nama aku Arina Safail Asraria dengan NRP 20422511022. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Hakim Priyamadalin dengan RP 20422511089. Kami dari tim Putra. Halo guys, perkenalkan aku Novia Dianggraini NRP 20422511076. Halo guys, saya Serka Denis Nandro NRP 20422511086. Kami dari tim Pro. Halo semua, kenalin aku Emil Juan Pasca Purba NRP 20422511039. Halo, nama aku Sivan Haisa dengan NRP 2042251125. Aku Rafli Fendi NRP 20422511103. Dan kami dari tim Netra. Kamu tugas SRL udah belum? Belum sih, tapi baru beberapa aku udah ngerjain satu. Ya paling ntar malam selesai. Tapi makalahnya udah. Deadline-nya kan nanti malam. Udah. Oke deh. Hai Novi, hai Jane. Halo. Ini sampai mana? Nggak tahu nih, pusing aku. Lihat ini deh. Berita terbaru, kamu udah baca belum? Oh, yang katanya masyarakat pada demo itu yang gak setuju itu ya? Iya, ini kan masyarakat demo karena menolak proyek geothermal yang ada di Pocoleo. Iya. Jadi kalau masyarakat demo begini berarti mereka nggak setuju nggak sih? Iya sih. Tapi emang dari proyek ini kesannya jelek gak sih dampak buat masyarakatnya gitu? Nah itu dia, pasti banyak dampak negatif dari pembangunan ini karena lihat aja masyarakatnya protes. Ini bisa dilihat di sini kan banyak banget. Nah cek dulu. Tapi emang gara-gara proyek ini tuh kan dia ngeluarin emisi kan pasti dari proyek ini. Itu bikin pengerusakan lingkungan gak sih? Kayak dampak di udaranya jadi jelek, kotor, habis itu juga rusak gitu. Iya masyarakatnya jadi terganggu ya. Dan juga bukan itu doang sih, kan karena adanya pembangunan proyek ini, apalagi di bagian Flores yang rata-rata lebih banyak hutannya, mereka pasti melakukan penebangan liar yang dimana itu rusak alam sendiri. Jadi nantinya dampaknya juga ke satwa, juga nantinya bisa menyebabkan bencana-bencana alam seperti banjir nggak sih? Berarti menurutmu orang-orang yang demo tuh wajar nggak? Setuju nggak? Aku sih setuju ya mereka nolak itu karena lebih banyak dampak negatifnya. Hak mereka juga nggak sih karena lingkungan mereka dirusak? Nah itu dia. Oh Lagi pada bahas apaan sih? Ini loh yang katanya lagi rame, yang proyek geothermal di Pocoleo itu, kan itu lagi rame banget tuh orang-orang yang lagi demo karena mereka tuh nggak setuju. Menurut kalian setuju nggak sama proyek ini atau nolak? Kalau aku ya menurut pendapatku sendiri sih aku setuju-setuju aja ya. Soalnya kan proyek ini juga buat masyarakat kan. Itu kan termasuk energi terbarukan juga. Nanti listriknya bisa buat masyarakat. Selain itu juga kalau proyek ini jadi ya misalnya itu kan orang-orang yang di sekitar sana mestinya juga bisa dapat kerjaan baru gitu, jadi bisa membuka lapangan pekerjaan, iya nggak sih? Enggak juga nggak sih, Jenis? Kalau menurutku tuh ya, ini tuh bisa memodernisasi di daerah terpencil karena nanti listriknya itu juga buat masyarakatnya sendiri gitu loh. Nanti masyarakat juga terbantu dengan adanya listrik yang reliable dari pembangkit listrik di situ. Tapi kalau misalnya buat listrik aja poin plusnya, itu masih banyak alternatif lain gak sih dari proyek ini? Soalnya kalian kan tadi dengar aku sama Priya ngebahas poin negatifnya, dan itu lebih banyak daripada poin positif cuma sekedar listrik gak sih? Emang apa aja sih poin negatifnya? Contoh nih yang pertama, itu bisa buat pencemaran udara. Kan jadi orang-orang yang di sana menghirup udara yang gak segar, gak sehat juga. Apalagi buat anak-anaknya, kasihan. Habis itu juga yang kata kamu realisasi kan? ya, penebangan hutannya juga bisa masif karena jelas proyeknya pasti proyek besar. Yang dimana itu bakal mengganggu habitat asli dari satwa-satwa yang ada di sana. Apalagi misalkan ada satwa-satwa yang emang udah terancam punah.
itu kan bisa bahaya buat mereka. Dan juga dari efek itu bisa timbul bencana-bencana baru, mungkin bencana alam seperti banjir karena banyak pohon yang tumbang. Kok kalian cuma nggak lihat itu sih? Longsornya juga bisa loh, udaranya jelek, alamnya rusak, banyak bencana, cuma gara-gara proyek ini. Iya sih ya, cuman kan kalau ya mau bikin proyek besar nih, pasti kan mereka udah banyak tinjauan sebelum sebelum proyek itu dilakukan, pasti kan udah banyak ditinjau dulu kan, nanti gimananya gitu. Iya nggak sih, masa pemerintah bakalan tetap ngelakuin kalau efek negatifnya sebesar itu, pasti kan mereka ada cara menanggulanginya sendiri, ya nggak sih? Setuju aku, karena itu pemerintah sudah matang dalam merencanakan pembangkit listrik di situ. Nanti juga manfaatnya tuh banyak buat masyarakat, apalagi buat di daerah terpencil seperti itu yang pasokan listriknya aja kadang kurang gitu. Bener banget, biasanya kan kalau daerah terpencil tuh kayak susah listrik gitu kan. Iya kan, tapi kalau menurutku tuh kayak kurang aja gitu. Kenapa tuh? Pasti ada sisi negatifnya Iya. baik daripada positifnya. Kenapa tuh? Kenapa tuh? Kan ya pasti udah dibangkit kan. Ya, tapi tetap aja kan ada sisi negatifnya lebih baik dari positifnya. Ada apa ini? Ini loh, kami lagi ngebahas tentang proyek yang ada di Pocoleap itu yang lagi rame. Nah, aku sama si Prian gak setuju. Tapi ini si Novi sama si Jenis ngotot aja kalau katanya ada sisi positifnya. Kan lebih banyak negatifnya. Oh iya, aku juga baru dengar tuh beritanya. Itu kan, baca kan yang di berita tuh yang lagi rame. Ya, baca. Tapi ya kalau menurutku sebelum ada proyek ini kita lihat dari sisi negatif dan positifnya dulu, jangan langsung beranggapan sendiri. Dari case ini termasuk kekurangan pemahaman masyarakat kepada geothermal ini. Betul tuh. Kalau kulihat dari beritanya itu ya, menurutku dialog antar pemerintah sama masyarakat itu belum ada. Jadi mending sebelum proyek ini dijalanin harus ada musyawarah gitu. Jadi masyarakat itu tahu kalau proyek ini mau dibangun seperti apa gitu. Dan selain itu kita juga harus membangun rasa kepercayaan dan persatuan sehingga masyarakat agar mempercayai kita lebih, dan juga untuk solusinya yaitu membagi hasil rata sesuai dengan yang keadilan. Artinya sebelum proyek ini dijalankan, kita harus terbuka dulu sama masyarakat, mengedukasi mereka agar mereka tahu positif dan sisi negatifnya. Iya juga sih. Sama nih satu lagi. Jadi kita harus memberikan literasi digital pada masyarakat. Kita kan tahu bahwa sekarang ini lagi gencar-gencarnya revolusi industri 4.0. Jadi kita harus menggunakan nilai-nilai Pancasila ini sebagai filter supaya nanti inovasi teknologi yang dihasilkan tuh tidak merusak manusia gitu. Ya juga sih, kan meskipun ada dampak negatif tetap ada dampak positifnya juga sih. Bener juga. Jadi mana nih 19 juta lapangan kerjaannya? Jadi enggak? Ya intinya itu. Intinya dari pemerintah kita tuh nyari gimana janjinya untuk menciptakan 19 juta lapangan pekerjaan. Siapa tahu dari proyek ini hal itu bisa terjadi. Itu juga bisa jadi poin positif sih. Iya sih. Semoga aja.